Saya adalah seorang guru di SLBN B Garut. Perkembangan zaman semakin maju. Revolusi industri 4.0 dan society 5.0 telah membuktikan adanya sebuah kehadiran era yang baru, di mana revolusi digital telah membawa perubahan di berbagai aspek kehidupan. Salah satunya yaitu pada sektor pendidikan. Hal ini menjadi salah satu faktor pendorong bagi guru untuk mampu mengadaptasikan diri dalam menghadapi tantangan pendidikan yang semakin memiliki nilai digitalisasi. Dengan adanya kurikulum baru, yaitu kurikulum merdeka, menuntut para pendidik untuk semakin merdeka memberikan pelayanan pendidikan yang inovatif dan kreatif. Salah satunya melalui proses pembelajaran berdiferensiasi dan diintegrasikan dengan media berbasis teknologi yang dikombinasikan dengan media berbasis konvensional. Sehingga proses pembelajaran yang diberikan merupakan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tantangan zaman. Tantangan yang selama ini dialami oleh guru yaitu peserta didik berkebutuhan khusus mudah merasa bosan terhadap proses pembelajaran. Kemudian, sulitnya pemberian konsep secara nyata kepada peserta didik terhadap hal-hal yang tidak memungkinkan untuk diperkenalkan langsung atau dibawa langsung ke dalam kelas. Tantangan selanjutnya, gaya belajar peserta didik yang bermacam-macam. Kemudian, menjadi tantangan tersendiri bagi guru untuk mampu memberikan pelayanan proses pendidikan yang bersifat digitalisasi sesuai dengan perkembangan zaman. Praktik baik penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang menggunakan metode station rotation berbasis media pembelajaran teknologi yang dikolaborasikan dengan media konvensional dilaksanakan berdasarkan hasil asesmen diagnostik awal. Berdasarkan hasil asesmen, peserta didik saya berada pada fase A. Pada fase ini, terdapat capaian pembelajaran mata pelajaran matematika pada elemen geometri. Dengan capaian akhir, peserta didik mampu mengenal bangun datar, persegi, persegi panjang, segitiga, dan lingkaran. Strategi yang saya gunakan dalam best praktik ini yaitu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Diferensiasi konten yang dilakukan oleh guru adalah menyediakan variasi bentuk penyajian materi dengan beberapa moda pembelajaran, seperti moda penyajian materi melalui video pembelajaran dan moda penyajian materi secara konvensional dengan menggunakan media visual gambar. Diferensiasi proses adalah variasi guru dalam melakukan proses pembelajaran. Lalu, diferensiasi produk adalah variasi dalam proses penggalian kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman peserta didik setelah menyelesaikan pembelajaran. Sedangkan diferensiasi lingkungan belajar merupakan variasi yang meliputi pada susunan kelas secara sosial dengan adanya pembentukan sebuah kelompok. Dalam proses pembelajaran, metode pembelajaran yang digunakan adalah metode station rotation. Metode ini dipertimbangkan untuk menciptakan proses pembelajaran yang mampu mengakomodir macam-macam gaya belajar peserta didik, baik secara visual, auditori, dan kinestetik. Selain itu, berfungsi untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, tidak membosankan, dan menumbuhkan sikap bekerja sama bersama teman. Pada proses implementasi pembelajaran mengenalkan jenis-jenis bangun datar, media yang saya gunakan adalah kolaborasi antara penggunaan media berbasis teknologi dan media konvensional. Proses pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran konvensional, saya di sini menggunakan media yang bersifat semi konkret atau gambar. Sehingga dengan adanya berbagai jenis media yang memiliki nilai sifat konkret hingga abstrak menjadi salah satu proses pembelajaran yang bisa didapatkan oleh peserta didik secara lebih komprehensif.
Bagi peserta didik yang dapat mencapai pembelajaran, saya memberikan materi yang lebih luas dengan melanjutkan mengenalkan keberagaman bangun datar yang lebih banyak lagi. Tetapi bagi peserta didik yang belum mencapai pembelajaran tersebut, diberikan remedial dengan melibatkan orang tua. Peserta didik kembali mempelajari materi mengenal jenis-jenis bangun datar melalui media pembelajaran berbasis teknologi yang guru buat dengan menggunakan aplikasi Canva, sehingga penyajian materi mampu dengan mudah diakses oleh peserta didik di rumah yang didampingi serta dibimbing oleh orang tua. Dan hasil remedial pada refleksi bisa dilakukan kembali di rumah karena proses refleksi menggunakan media teknologi berbasis aplikasi WordWall. Pembelajaran yang didapatkan dari best practice yang saya lakukan bahwa pembelajaran yang bervariasi baik dari segi konten, proses, produk, dan lingkungan belajar mampu lebih bermakna bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Hal ini dikarenakan informasi yang didapatkan oleh peserta didik sangat komprehensif, baik secara visual, auditori, dan juga kinestetik. Tidak hanya itu, keterlibatan sumber daya manusia yang tidak hanya melibatkan seorang guru, yakni adanya kerjasama dengan orang tua dan rekan sejawat, juga menjadi salah satu faktor untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sehingga proses pembelajaran yang diciptakan sudah mampu memenuhi tantangan dari kurikulum merdeka yang menuntut guru untuk mampu berinovasi, kreatif, dan mampu dalam digitalisasi. Kemampuan guru tersebut tentunya berdampak kepada peserta didik yang menjadi aktif, semangat, serta bahagia dalam belajar. Hari ini, Ibu mau tanya dulu bagaimana perasaan anak-anak setelah belajar hari ini ya. Dimulai dari Siti. Siti hari ini sedih atau senang? Yang mana? Senang, klik. Yeay, kamu akan mendapatkan bintang. Alhamdulillah semenjak belajar pakai aplikasi yang kayak gini ya, Ariel sangat membantu mau belajar lebih cepat mengerti ya. Ya, Hasan mau belajar semangat ya, terus senang belajar pakai gituan ya bilang. Pasti karena di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmalina Indah Rahmasari. Saya merupakan rekan sejawat dari Ibu Mugi Puspa Anisi. Setelah saya melihat proses pembelajaran yang diterapkan oleh Ibu Mugi, yaitu pembelajaran berdiferensiasi kepada anak berkebutuhan khusus dengan menggunakan metode station rotation yang melalui media pembelajaran yang dikolaborasikan antara media pembelajaran digital berbasis IT dengan media pembelajaran konvensional. Saya rasa ini merupakan suatu inovasi pembelajaran kepada anak berkebutuhan khusus, khususnya pada anak tunagrahita sedang, di mana proses ini dapat mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik, sehingga yang saya lihat respon dari peserta didik, mereka cukup antusias dengan apa yang diperlihatkan oleh Ibu Mugi ini dengan proses pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga kebutuhan belajar mereka terakomodir dan mereka merasa ini merupakan pembelajaran yang bermanfaat. Mereka terlihat senang, ceria, serta hasilnya pun saya lihat dapat berdampak positif terhadap proses pembelajaran anak berkebutuhan khusus, khususnya anak tunagrahita sedang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prita Nuraini. Saya adalah rekan dari Ibu Mugi Puspa Anisi. Menurut saya, metode station rotation sudah cukup baik, di mana metode tersebut mengkolaborasikan antara media konvensional dan media digital. Hal tersebut sangat setara dengan era sekarang. Metode tersebut memiliki dampak positif terhadap peserta didik yang Ibu Mugi pegang. Dan hal tersebut menginspirasi saya untuk menerapkan metode station rotation di kelas autis. Terima kasih.